Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para penggagas, para pendiri pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran, Pusat Studi Quran, Habib Quraish Shihab, Habib Ali Ibrahim Assegaf, Habib Hussein Assegaf, atalallahu amurahum fi sihatin wa afiyah. Yang saya hormati pengasuh, asatidzah, segenap pengurus pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran, Pusat Studi Quran, dan semua teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, mari kita bersyukur, alhamdulillah hari ini, siang ini, kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat, gembira hatinya. Kenapa bergembira? Karena ini hari Sabtu. Pasti teman-teman bergembira kalau ini hari Sabtu. Dan untuk yang sedang sakit semoga segera disehatkan, untuk yang sedang kurang nyaman hatinya semoga segera digembirakan, amin. Sebelum bercerita, ada yang sudah tahu topik yang mau saya bawakan? Bukan. Cinta, oke, betul sekali. Ini sebelum bercerita tentang surat Ad-Duha, saya mau cerita tentang dua orang, ada dua orang, ada laki-laki dan perempuan, sebut saja namanya Irul dan Ara. Suatu hari Irul mengajak Ara untuk bertemu, besok minggu kita ketemuan yuk. Wah, bayangkan Ara ini betapa gembiranya, dia langsung jawab iya. Malamnya dia nggak bisa tidur dong, wah besok aku ketemu sama Irul. Besok ketemuan, mereka ngobrol lama banget sampai berjam-jam, gak kerasa kalau itu udah berjam-jam. Rasanya kayak baru sebentar ya, kok udah berjam-jam aja. Terdengarlah suara azan di saat mereka lagi tengah ngobrol. Si Irul sama si Ara saling lihat terus, nanti aja deh nunggu sepi ya, gitu. Nunggu musolanya sepi maksudnya. Udah musolanya sepi, mereka sholatnya seperti tamu mau cepat-cepat pulang gitu. Udah selesai sholat, sebelum mereka berpisah, si Irul ngasih sesuatu ke Ara, semacam surat gitu yang dibungkus dengan kertas berbunga-bunga. Ini jangan dibaca dulu ya, ini rahasia, nanti aja dibacanya di rumah. Mereka berpisah, terus di perjalanan si Ara dapat chat dari ibunya, udah sholat belum? Dia jawablah udah. Tapi ketika menjawab itu selesai, sedetik setelah menjawab pesan ibunya, ada sesuatu yang madep, kayak tiba-tiba dia merasa astagfirullah, kok aku enggak, kok aku ketemu sama Irul tuh lebih semangat ya daripada ketika aku dipanggil sama Tuhan. Kok aku ngobrol sama Irul tuh betah lama banget ya, nggak kerasa kalau itu tuh udah lama. Tapi pas ngobrol sama Tuhan tuh kok sebentar udah kayak ya udah aja menggugurkan kewajiban. Nah, ternyata teman-teman bisa tebak nggak surat yang dimaksud itu apa? Tidak. Oke. Jadi ada yang pernah ngerasain kayak gini nggak? Mungkin bagian awalnya aja, kalau bagian akhir nggak semua orang bisa ngerasain kayak gitu. Bagian akhirnya itu nggak semua orang bisa punya makdek gitu kayak gitu. Bagian awalnya gitu, bagian butterfly in the stomach. Bagian yang berbunga-bunga ketika mau ketemuan gitu, pasti pernah semua ya. Nah, masa sih?
Nah, jadi teman-teman, sebelum saya, jadi di sini saya mau cerita tentang surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini kebetulan surat favorit saya. Teman-teman ada surat favorit nggak? Ah, pasti ada. Apa Mbak Melan? Al-Fatah. Kalau Andi Matalata? Alam. Baik. Jadi mau cerita tentang surat Ad-Duha ini, tentang love language dalam surat Ad-Duha. Teman-teman pernah dengar love language kan? Pernah. Ada apa aja coba disebutkan? Act of service, word of affirmation, quality time, physical touch, receiving gift. Oke, nah, dari sebenarnya konsep tentang love language ini, dia tuh hanya konsep praktis aja untuk membantu memperbaiki hubungan. Dia munculnya dari Gary Chapman, seorang penulis dan konselor asal Amerika. Dia sebenarnya bukan teori ilmiah yang kayak sangat akademik, yang risetnya tuh sangat baku gitu, kaku. Dia hanya konsep praktis, jadi kayak sometimes kita bisa pakai konsep itu, tapi tidak selalu memperbaiki hubungan bisa pakai konsep itu. Nah, mungkin beberapa teman udah tahu gimana awal mula sebelum surat Ad-Duha ini turun. Tahu kan? Sudah gimana, yakin? Oh, mundur. Maaf, ini kakinya nggak bisa diem. Sebelum surat Ad-Duha ini turun, jadi surat Ad-Duha ini kan turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum surat Ad-Duha ini turun, udah ada sebelumnya itu sekitar 10 surat. Bayangkan, tadinya Irul sama Ara udah intens gitu chattingan, tiba-tiba hilang koneksi, tidak ada chat, tidak ada kabar, tidak ada kejelasan. Bayangkan bagaimana galaunya Ara. Bayangkan coba, ya Allah galau banget ini, kenapa? Rasanya kayak di ghosting gak sih? Nah, pasti pernah di ghosting semua. Nah, begitu juga kira-kira mungkin ya yang dirasakan Rasulullah setelah 10 wahyu turun, tiba-tiba beberapa hari nggak turun wahyu. Ada yang bilang 2-3 hari, ada yang mengatakan 12-an hari, ada yang bilang sampai 40 hari. Nah, sampai beliau itu dibully sama para haters ya. Kayak, ih kamu ditinggalin ya sama Tuhanmu, kamu udah gak dikasih wahyu lagi. Menghadapi itu beliau sangat semakin galau dong. Nah, setelah itu turunlah surat Ad-Duha ini untuk menenangkan biar Nabi Muhammad itu chill, calm, and lebih tenang menghadapi bulian orang-orang kafir itu. Nah, sebenarnya love language-nya spesifik terletak di 3 ayat ini ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidika yang selanjutnya juga bisa masih termasuk, tapi spesifiknya ketiga ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sini setelah ayat ini turun, langsung Nabi Muhammad tuh kayak plong, alhamdulillah Allah itu enggak ninggalin aku. Jadi ini kan artinya Tuhan itu enggak meninggalkan kamu dan juga enggak benci sama kamu. Seakan-akan kalau dirasain tuh tenang, aku enggak kemana-mana kok. Aku masih di sini, aku masih deket, aku enggak ninggalin kamu, aku enggak benci juga sama kamu. Nah, terkait redaksi wa maqala ini, kita mungkin udah belajar bareng ya bahwa qala itu tadinya ada ka yang dihadzaf. Selain itu untuk menyamakan riayatu akhir ayat, menjaga biar akhir ayatnya sama, tapi itu tuh lebih lanjutnya mengandung makna bahwa seingkar-ingkarnya hamba Tuhan, seingkar-ingkarnya makhluk, semaksiat-maksiatnya makhluk, Allah itu enggak akan sampai benci sama makhluk tuh dengan kebencian yang memuncak. Qala atau al-qalbu itu diartikan kebencian yang sangat memuncak sampai dilempar kayak diusir gitu. Nah, itu makna lain yang tersimpan dalam wa maqala. Selanjutnya ayat penenang yang kedua adalah
mawadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Setelah ditenangkan bahwa ini loh aku masih di sini, Allah tuh ngasih kepastian dan jaminan tentang masa depan. Biasanya hubungan itu nggak kemana-mana, kadang karena nggak ada kepastian ya teman-teman ya. Kepastian itu salah satu yang bisa menjaga ini tuh mau arahnya kemana kayak gitu. Nah di sini Allah nggak cuman ngasih kepastian tapi juga menjamin dengan tegas, tenang. Nanti itu masa depanmu, apa yang akan kamu dapat di esok hari itu akan jauh lebih indah, jauh lebih baik, jauh lebih bagus dari apa yang kamu dapat sekarang kayak gitu. Nah walal akhiratu ini ada yang mengatakan ini tuh maksudnya tentang masa depan di akhirat. Tapi kalau dari Al-Misbah, menurut Abi Quraish dalam Al-Misbah sendiri, ini enggak terbatas pada hal-hal yang akan kita dapat di akhirat. Ini tuh bisa saja hal-hal yang ada di masa depan, enggak harus nunggu kita mati dulu, enggak harus nunggu kita di akhirat dulu, tapi ini juga bisa kita rasakan di dunia. Mungkin ya jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Semua harapan kan datang. Musik enggak ya? Nah itu selanjutnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Terus wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nah di sini setelah Allah ngasih kepastian masa depan, Allah juga menjamin lagi. Nanti tenang, nanti itu apa yang aku kasih, apa yang kamu dapat selama bareng aku, selama kamu terus-terus sama aku itu aku akan ngasih terus menerus sampai kamu itu ngerasa puas, sampai kamu tuh ngerasa ridho, sampai kamu tuh mencapai bahagia yang sepenuhnya, sampai beyond words lah kebahagiaannya itu. Nah meskipun saufa ini bukan dalam waktu yang dekat, tapi kata fi'il mudhari' yu'tika itu mengartikan ada faidah istimrar ya kalau nggak salah ya. Istimrar jadi akan terus menerus dapat karunia yang itu akan membuat Nabi Muhammad menjadi tenang, menjadi bahagia. Nah setelah Nabi Muhammad ditenangkan dengan 3 ayat ini, Allah lalu mengingatkan lagi apa sih yang sudah dilakukan Allah selama ini. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu itu tadinya yatim, terus siapa yang melindungi aku kan? Aku lindungi kamu. Biasanya biasanya anak yatim itu sangat rentan terhadap segala ketidakadilan, tapi aku lindungi kamu sampai sebesar ini. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Kamu dulu juga bingung, siapa yang ngasih petunjuk, siapa yang nemenin ngasih kamu pencerahan ketika kamu bingung sama keadaan masyarakatmu, orang-orang kok pada kelakuannya kayak gini, aku rasanya nggak sreg, tapi aku tuh belum menemukan aku harus pakai prinsip yang mana. Lalu ini POV Nabi Muhammad maksudnya ya. Itu yang mendorong Nabi Muhammad untuk menyendiri dan bertahanus. Terus pas kamu kayak gitu, bingung kayak gitu, aku kan yang ngasih kamu petunjuk kayak gitu. Setelah itu yang ketiga, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Terus ketika kamu kekurangan, kamu ngerasa susah, siapa yang ngasih rasa cukup itu? Aku kan. Nah, di dalam aghna ini ada yang mengatakan aghna ini dicukupi dengan materi, tapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak kok, ghina itu kan tidak melulu soal materi. Bisa saja ghina itu ya sudah materinya tetap biasa, tapi dia ada perasaan kayak udah aku nggak butuh itu. Sebenarnya orang kaya itu kan kayak yang udah nggak butuh apa-apa gitu ya, kayak udah nggak butuh ya udah kayak gitu. Nah memberikan rasa cukup itu kepada Nabi Muhammad. Nah dari sini kenapa saya menceritakan tentang surat Ad-Duha, setidaknya ada 3 poin, semoga belum ini waktunya kelebihan. Yang pertama karena memang lebih mudah kalau kita menceritakan sesuatu yang kita sukai. Terus yang kedua tentang love language itu apa ya teman-teman? Jadi saya tuh teringat mata kuliahnya Pak Noveri.
yang bilang bahwa banyak sekali masalah dan konflik itu terjadi sebenarnya awalnya kan karena miskomunikasi. Dan kadang orang tuh nggak peduli, dia nggak ngeh aja apa yang dia sampein, serampangan aja ngomong apa yang itu nggak mikir efeknya, dampaknya ke orang lain tuh kayak gimana. Nah, dengan memahami bahasa ini, saya berharap semoga kita semua bisa berhati-hati dalam berkata-kata, menyampaikan sesuatu sehingga tidak menimbulkan konflik yang itu ternyata kita nggak ngeh, ternyata itu nancep banget di hati orang lain. Yang kedua tentang kalau ini saya ingat tentang mata kuliahnya Ustadz Salman, studi kosakata Quran. Saya suka sekali kalimat ini bahwa bahasa itu bicara tentang kepekaan dan memahami. Bahasa itu nggak cuma kata-kata, bahasa itu juga ekspresi. Dan apa ya, bahasa Quran itu kan sangat indah banget dan sangat keren. Jadi kayak kalau kita pengen bener-bener diajak interaksi sama Quran, ketika kita baca Quran itu kayak rasanya kita lagi diajak ngobrol gitu. Kata Ustadz Salman, ya persiapkan diri kita juga untuk jadi keren kayak gitu. Wes. Terakhir, setiap membaca Quran, Ustadz Salman kan berpesan, pesan apa sih yang pengen Allah sampaikan ke kita? Kayak gimana sih biar kita tuh juga ikut dalam obrolan itu, bisa rasanya juga kayak diajak ngobrol, kayak ngobrol aja sama Tuhan kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kira cukup itu saja. Maaf jika terlalu banyak. Semoga apa yang sangat panjang dan ngalor ngidul itu ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.